Pemirsa, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyebut Indonesia semakin hari semakin galau, bukan karena rakyatnya yang semakin terpuruk, tetapi akibat ketidakbecusan pemimpin mengelola negara. Negara berjalan tanpa target dan menanam bibit pesimisme. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat seluruh anak bangsa ini berdecak kagum karena berhasil memenangkan pemilu presiden periode kedua dengan suara terbanyak pada tahun 2009. Peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Namun bulan madu itu hanya berlangsung sesaat. Watak asli pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono muncul ke permukaan dan membuat negeri ini menghadapi kegalauan. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan kegalauan terjadi karena negara berjalan tanpa target. Pengurus Republik ini sukses membangun kesalahan kolektif dan menanam pesimisme. Anies mengingatkan bangsa ini memasuki persimpangan jalan berbahaya. Ini tidak dijalankan, maka yang terjadi pada Indonesia adalah periode 5 tahun itu bukan mengamankan presiden untuk melakukan langkah-langkah besar, tapi periode 5 tahun itu mengunci rakyat, mengunci masyarakat. Seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat, keinginan untuk melakukan terobosan ekonomi terhenti. Kenapa? Karena kecepatan pemerintah yang tidak seimbang dengan kecepatan rakyatnya, kecepatan masyarakatnya. Nah, itu sebabnya saya katakan dua jalan yang berbahaya. Yang satu, terkunci 5 tahun tidak ada perubahan. Sisi lain, mulai muncul pertanyaan, ini harus dirubah. Saya selalu mengatakan bahwa sistem ini 5 tahun. Tapi kalau tidak ada kemajuan, suara-suara menuntut perubahan muncul dan menguat, akan menemukan legitimasinya bila tidak ada kemajuan. Ini berbahaya. Anies menegaskan, Presiden tidak perlu ragu mengambil kebijakan tidak populer, tetapi bermanfaat, dan mengingatkan Presiden berhenti bersikap melankolis dan menjadi anti kritik. Ini harusnya dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal besar, terutama di tahun-tahun awal. Besar tidak populer, jangan khawatir. Karena sebenarnya rakyat menilai overall 5 tahun. Bukan hanya menilai kebijakan presiden per bulan. 5 tahun. Lakukan langkah-langkah berani. Mungkin tidak populer, tetapi memiliki efek luar biasa buat kemajuan Republik jangka panjang. Cara-cara seperti itu akan membuat seorang pemimpin dihargai, dihormati. Pemimpin tidak akan mungkin sepi dari kritik. Never. Pemimpin dimanapun, kapanpun akan berhadapan dengan kritik. Kalau tujuannya mengurangi kritik, don't do anything. Anies bersyukur kegagalan pemerintah mengurus negara tidak menulari semangat rakyat untuk hidup. Setiap hari, mulai dari pedesaan, pegunungan hingga perkotaan, rakyat bekerja keras dan berlari cepat. Pengurus negara harus memilih, mengimbangi rakyat atau ditinggalkan rakyat. Saya Adi Masardi. Ada satu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tempat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dan dari langit, burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari mengais sampah. Atau menjadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan buku-minta. Di negeri para berdebah, orang baik dan bersih dianggap salah. Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena hanya penguasa yang boleh marah, sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah. Maka bila di negerimu dikuasai para berdebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah pengalamannya Ivan Perjuangan. Yang jelas, ibu saya meninggal secara seperti itu yang dipancung begitu. Terus terang hati saya sakit, nggak terima, Pak. Kenapa? Soalnya ibu saya selama di penjara itu nggak ada yang mendampingi, nggak ada pengacara. Sidang baru 2 kali sudah dipancung. Sedangkan Darsem disidangkan sampai 15 kali. Itu pun ada pendamping. Kalau ibu saya sama sekali berjuang sendiri, nggak ada yang bela. Saya merasa nggak adil.
Kalau seandainya pemerintah peduli waktu itu, ibu saya belum dipancung, Pak. Mungkin bisa kembali seperti Darsem. Setelah masalah ibu saya, baru semua pemerintah bergerak menolong semua TKW-TKW yang lain. Ya, itu juga harapan saya, biar nggak ada orang yang dipancung seperti ibu saya. Tidak ada orang yang menjerit kayak hati saya. Termasuk Darsem. Saya ikut senang Darsem pulang. Sedangkan ibu saya, tidak ada satupun orang yang ikut prihatin sama dia, ikut membela. Di mana hati nuraninya? Pemerintah itu di mana? Kerjanya apa aja? Sampai ibu saya dipancung. Tolong Bapak Presiden, koreksi kembali. Pejabat-pejabatnya tuh kerja harus pakai hati nurani. Jangan makan gaji buta, cuma tidur. Kemana aja selama ini?